kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan materi yang berjudul Assessing Control Risk and Reporting on Internal Control. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019-31-0092. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Jessica Natalia Asanda dengan NIM 2019-310099. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Chandika Ramadhani dengan NIM 2019-310125. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trima Satra Otomo dengan NIM 2019-310799. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yang A, yaitu mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Dalam bab ini, kita membahas bagaimana auditor itu memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian sebagai bagian dari proses perencanaan audit. Orang sering menganggap informasi itu benar karena komputer yang memproduksinya. Sayangnya, auditor terkadang bergantung pada akurasi keluaran yang dihasilkan komputer yang belum teruji, karena mereka lupa bahwa komputer hanya berfungsi sebaik yang diprogram. Sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko auditor menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman yang melibatkan pengumpulan bukti tentang desain pengendalian internal dan apakah telah diterapkan, dan kemudian menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk menilai risiko pengendalian dan untuk audit terintegrasi. Auditor tersebut biasanya menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang desain pengendalian internal, yaitu yang pertama ada narasi. Narasi adalah deskripsi tertulis tentang pengendalian internal klien. Narasi yang tepat dari sistem akuntansi dan kontrol terkait menjelaskan 4 hal, yaitu yang pertama, asal setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Misalnya, deskripsi harus menyatakan dari mana pesanan pelanggan berasal dan bagaimana faktur penjualan tersebut dibuat. Lalu yang kedua, semua proses yang terjadi. Misalnya, jika jumlah penjualan ditentukan oleh program komputer yang mengalihkan jumlah yang dikirim dengan harga standar yang terkandung dalam file induk harga, proses tersebut harus dijelaskan. Lalu yang ketiga, disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Pengarsipan atau pengarsipan dokumen secara elektronik, mengirimkannya ke pelanggan atau menghancurkannya juga tersebut harus dijelaskan. Lalu yang keempat, indikasi pengendalian yang relevan dengan penilaian risiko pengendalian. Hal ini biasanya mencakup pemisahan tugas, seperti memisahkan pencatatan kas dari penanganan kas. Lalu otorisasi dan persetujuan, seperti persetujuan kredit, dan verifikasi internal, seperti perbandingan harga jual unit untuk kontrak penjualan. Lalu yang kedua ada flowchart. Sebuah flowchart pengendalian internal adalah diagram dari dokumen klien dan alur berurutan mereka dalam organisasi. Bagan alur yang memadai mencakup 4 karakteristik yang sama yang diidentifikasi untuk naratif. Bagan alir yang disiapkan dengan baik itu bermanfaat, terutama karena memberikan gambaran singkat tentang sistem klien, termasuk pemisahan tugas yang membantu auditor mengidentifikasi pengendalian dan kekurangan dari sistem klien. Flowchart memiliki 2 keunggulan dibandingkan narasi, yaitu biasanya lebih mudah dibaca dan lebih mudah diperbarui. Yang ketiga ada kuesioner pengendalian internal. Kuesioner pengendalian internal menanyakan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian di setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal. Dengan menggunakan kuesioner, auditor mencakup setiap area audit dengan cukup cepat. 2 kelemahan utama kuesioner adalah ketidakkemampuannya untuk memberikan gambaran umum tentang sistem dan ketidakterapannya untuk beberapa audit, terutama yang lebih kecil. Penggunaan kuesioner dan diagram alur bersama-sama berguna untuk memahami desain pengendalian internal klien dan mengidentifikasi pengendalian internal dan kekurangannya. Bagan alir memberikan gambaran umum tentang sistem, sementara kuesioner menawarkan daftar periksa yang berguna untuk mengingatkan auditor tentang berbagai jenis pengendalian internal yang harus ada. Nah, selain memahami desain pengendalian internal,
Auditor juga harus mengevaluasi apakah pengendalian yang dirancang telah diterapkan. Baik, selanjutnya ada menilai risiko pengendalian. Auditor menggunakan penilaian awal risiko pengendalian ini untuk merencanakan audit untuk setiap kelas transaksi material. Setelah memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, auditor itu membuat penilaian awal atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian keseluruhan auditor atas risiko salah saji material. Nah, penilaian ini adalah ukuran ekspektasi auditor bahwa pengendalian internal akan mencegah terjadinya salah saji material atau mendeteksi dan mengoreksinya jika telah terjadi. Titik awal bagi sebagian besar auditor adalah penilaian pengendalian tingkat entitas. Berdasarkan sifatnya, pengendalian entitas itu memiliki cakupan yang menyeluruh yang berdampak pada sebagian besar jenis transaksi utama dalam siklus transaksi. Nah, setelah auditor menentukan bahwa pengendalian tingkat entitas, mereka selanjutnya membuat penilaian awal untuk setiap tujuan audit terkait transaksi, untuk setiap jenis transaksi utama dalam setiap siklus transaksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Banyak auditor yang menggunakan pengendalian matris resiko untuk membantu proses penilaian resiko pengendalian pada tingkat transaksi, dengan tujuan untuk menyediakan cara yang nyaman untuk mengatur penilaian resiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Matris resiko kontrol dapat mencakup kontrol aplikasi manual dan otomatis, dan memiliki beberapa persiapan, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan audit. Langkah ini adalah langkah pertama dalam penilaian, yang mengidentifikasi tujuan audit untuk golongan transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang menjadi dasar penilaian tersebut. Contohnya yaitu auditor yang membuat penilaian atas tujuan keterjadiannya untuk penjualan dan penilaian terpisah atas tujuan kelengkapan. Selanjutnya yaitu identifikasi kontrol yang ada. Salah satu cara bagi auditor untuk melakukan hal ini adalah dengan mengidentifikasi pengendalian untuk memenuhi setiap tujuan. Auditor harus mengidentifikasi dan memasukkan hanya pengendalian yang diharap memiliki pengaruh terbesar dalam memenuhi tujuan audit terkait transaksi. Yang ketiga ada mengaitkan kontrol dengan tujuan audit terkait. Setiap pengendalian memenuhi satu atau lebih tujuan audit terkait. Tujuan matris digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap kontrol kontribusi pada pencapaian satu atau lebih tujuan audit terkait matris. Matris resiko pengendalian yang serupa akan dilengkapi untuk tujuan audit yang terikat dengan keseimbangan dan penyajian perlengkapan. Yang keempat, ada mengidentifikasi dan mengevaluasi kekurangan pengendalian, kekurangan signifikan, dan kelemahan material. Auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian utama tidak ada dalam desain pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari evaluasi resiko pengendalian dan memungkinkan salah saji laporan keuangan. Standar auditing mengidentifikasi 3 tingkat ketidakhadiran pengendalian internal, yaitu kontrol kekurangan, kontrol yang signifikan, dan kelemahan materi. Yang kelima, ada mengaitkan kekurangan kontrol dengan tujuan audit terkait. Sama seperti untuk pengendalian, setiap kekurangan atau kelemahan material yang signifikan dapat diterapkan pada satu atau lebih tujuan audit yang terkait. Selanjutnya ada mengenai resiko pengendalian untuk setiap audit terikat tujuan. Setelah pengendalian dan defisien pengendalian dan dikaitkan dengan tujuan audit terkait transaksi, auditor dapat menilai resiko pengendalian untuk tujuan audit terkait transaksi. Auditor menggunakan semua informasi yang dibahas untuk membuat penilaian resiko pengendalian. Selanjutnya adalah uji kontrol. Tujuan dari uji kontrol adalah untuk menilai resiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang ada. Sebagai contoh, setiap kontrol utama yang ingin dikendalikan oleh auditor untuk mendukung suatu kontrol resiko di bawah maksimum harus didukung oleh pengujian pengendalian yang memadai. Menilai resiko pengendalian mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan desain, implementasi, dan operasi pengendalian untuk mengevaluasi apakah pengendalian tersebut memungkinkan akan efektif dalam memenuhi tujuan audit terkait. Auditor menggunakan 4 jenis prosedur untuk mendukung efektivitas operasi pengendalian internal. Keempat jenis prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanyakan kepada personel klien sesuai. Yang kedua adalah memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga adalah mengamati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian. Dan yang terakhir adalah lakukan kembali prosedur klien.
Standar Auditing PCAOB mengharuskan auditor untuk melakukan pengujian pengendalian yang memadai untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi secara efektif pada akhir tahun. Waktu pengujian pengendalian oleh auditor akan bergantung pada sifat pengendalian dan ketika perusahaan menggunakannya. Untuk pengendalian yang diterapkan di seluruh akuntansi periode biasanya praktis untuk mengujinya pada tanggal sementara. Auditor kemudian akan menentukan jika perubahan dalam pengendalian terjadi pada periode yang tidak diuji dan memutuskan implikasi pada setiap perubahan. Pengendalian yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan hanya terjadi triwulan atau pada akhir tahun. Oleh karena itu juga harus diuji pada akhir triwulan atau akhir tahun. Ada dua perbedaan utama dalam penerapan prosedur umum, yaitu pertama ada dalam memperoleh pemahaman tentang pengendalian inter. Prosedur untuk memperoleh pemahaman yang diterapkan semua identifikasi selama fase itu. Tes dari pengendalian dari sisi lain diterapkan hanya jika resiko pengendalian yang dinilai tidak pas dengan prosedur atau memperoleh pemahaman. Yang kedua ada prosedur untuk memperoleh pemahaman dilakukan hanya pada satu atau beberapa transaksi atau dalam pengamatannya pada satu titik tertentu. Tes kontrol untuk dilakukan pada sampel transaksi yang lebih besar, mungkin 20 hingga 100 dan seringkali pengamatan dilakukan pada lebih dari satu titik waktu. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. D. Tentukan risiko deteksi yang direncanakan dan desain pengujian substantif. Berfokus pada bagaimana auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait dan mendukung penilaian risiko pengendalian dengan pengujian pengendalian. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. Auditor melakukan ini dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan yang pertama tujuan audit terkait saldo untuk akun yang terpengaruh oleh transaksi utama. Yang kedua jenis dan untuk tempat tujuan audit penyajian dan pengungkapan yang sepantasnya. Dan yang ketiga, tingkat risiko deteksi untuk setiap tujuan audit terkait saldo kemudian diputuskan menggunakan model risiko audit. Pelaporan auditor tentang pengendalian internal. Yang pertama, komunikasi dengan mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor harus segera mengkomunikasikan defisiensi signifikan dan kelemahan material secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya, surat manajemen. Auditor sering mengidentifikasi masalah terkait pengendalian internal yang kurang signifikan, serta peluang bagi klien untuk membuat perbaikan operasional. Ini juga harus dikomunikasikan kepada klien. Ini merupakan bentuk komunikasi yang sering berupa surat tersendiri, yang biasanya disebut surat manajemen. Meskipun surat manajemen tidak diisyaratkan oleh standar auditing, auditor umumnya mempersiapkan mereka sebagai layanan nilai tambah audit. Yang ketiga, pendapat wajar tanpa pengecualian. Audit akan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan jika terdapat dua kondisi. Yang pertama, tidak ada kelemahan materi yang teridentifikasi sampai dengan akhir tahun buku, dan yang kedua, tidak ada pembatasan ruang lingkup pekerjaan auditor. Selanjutnya, yang keempat, opini tidak wajar. Jika ada satu atau lebih kelemahan material, auditor harus menyatakan pendapat tidak wajar atas efektivitas pengendalian internal. Penyebab paling umum dari opini tidak wajar dalam laporan auditor atas pengendalian internal adalah ketika manajemen mengidentifikasi kelemahan material dalam laporannya. Dan yang terakhir, memenuhi syarat atau disclaimer of opinion. Pembatasan ruang lingkup mengharuskan auditor untuk menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan pendapat atas pengendalian internal atas keuangan pelaporan. Selanjutnya, mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan publik, non-publik, dan kecil. Yang pertama, persyaratan pelaporan.
Dalam audit perusahaan non-publik dan pelapor non-percepatan tidak ada persyaratan untuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, auditor berfokus pada pengendalian internal hanya sejauh diperlukannya untuk menilai risiko salah saji material dan melakukan audit yang berkualitas atas laporan keuangan. Yang kedua, tingkat pengendalian internal yang diperlukan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap sifat pengendalian internal dan pengendalian khusus yang diterapkan. Jika berbagai komponen pengendalian internal diperiksa, itu menjadi jelas bahwa sebagian besar berlaku untuk perusahaan besar maupun kecil. Yang ketiga, tingkat pemahaman yang dibutuhkan. Standar audit mengharuskan auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat pelaporan keuangan secara keseluruhan dan pada asersi yang relevan. Dan yang terakhir, menilai risiko pengendalian. Auditor tidak akan melakukan pengujian pengendalian ketika auditor menilai risiko pengendalian secara maksimal, baik karena pengendaliannya tidak memadai atau karena audit dapat diselesaikan secara lebih efisien dengan tidak mengandalkan dan menguji kontrol. Ketika risiko pengendalian dinilai di bawah maksimum, auditor merancang dan melakukan kombinasi pengujian pengendalian dan prosedur substantif untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan pernyataan dinyatakan secara wajar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan sebelumnya mengenai dampak lingkungan IT pada penilaian dan pengujian risiko kontrol. Dampak dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada audit kemungkinan akan bervariasi tergantung pada tingkat kerumitan di lingkungan IT. Bahkan dalam yang kurang kompleks di lingkungan IT, auditor masih bertanggung jawab untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian komputer umum dan aplikasi karena pengetahuan tersebut berguna dalam mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Namun, sejauh mana pengujian akan tergantung pada penilaian risiko pengendalian. Di bagian ini kita membahas audit lingkungan IT yang lebih kompleks dan peluang serta tantangan yang diberikan kepada auditor. 1. Pengujian pendekatan data. Dalam pendekatan data pengujian, auditor memproses pengujian mereka sendiri menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah kontrol otomatis memproses data pengujian dengan benar. Desain auditor data uji untuk memasukkan transaksi yang harus diterima oleh sistem klien atau menolak. Saat menggunakan pendekatan data pengujian, auditor memiliki 3 pertimbangan utama, yaitu yang pertama, data pengujian harus mencakup semua kondisi relevan yang ingin diuji oleh auditor. Auditor harus merancang data uji untuk menguji semua kontrol berbasis komputer utama dan mencakup data realistis yang mungkin menjadi bagian dari pemrosesan normal klien, termasuk transaksi yang valid dan tidak valid. Misalnya, asumsikan klien aplikasi penggajian berisi cek batas yang melarang transaksi penggajian yang melebihi 80 jam per minggu. Yang kedua, program aplikasi yang diuji oleh data pengujian. Auditor harus sama dengan yang digunakan oleh klien pada sepanjang tahun. Salah satu pendekatannya adalah menjalankan data uji secara mengejutkan, mungkin secara acak sepanjang tahun. Meskipun melakukannya mahal dan membuang-buang waktu, metode lain adalah dengan mengandalkan kontrol umum klien dalam pustakawan dan pengembangan sistem berfungsi untuk memastikan bahwa program yang diuji adalah yang digunakan dalam pemrosesan normal. Yang terakhir, data uji harus dihilangkan dari catatan klien. Jika auditor memproses data pengujian saat klien memproses transaksinya sendiri, auditor harus menghilangkan data uji dalam file master klien setelah pengujian selesai untuk mencegah master file dan file transaksi agar tidak terkontaminasi secara permanen oleh auditor pengujian.
Auditor dapat melakukan ini dengan mengembangkan dan memproses data yang membalikan efek dari data uji. Yang selanjutnya, 2. Simulasi paralel. Auditor sering menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melakukan hal yang sama untuk operasi yang dilakukan perangkat lunak klien dengan menggunakan file data yang sama. Tujuannya adalah untuk menentukan efektivitas pengendalian otomatis dan untuk memperoleh bukti tentang saldo rekening elektronik. Pendekatan modul audit tertanam. Saat menggunakan modul audit tertanam pendekatan, auditor memasukkan modul audit ke dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Misalnya, auditor mungkin menggunakan tertanam modul untuk mengidentifikasi semua pembelian yang melebihi $25.000 untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih rinci dengan tujuan audit yang terkait dengan kejadian dan akurasi transaksi. Dalam beberapa kasus, auditor kemudian menyalin transaksi yang diidentifikasi ke file data terpisah dan kemudian memproses transaksi tersebut menggunakan simulasi paralel untuk menduplikasi fungsi yang dilakukan oleh sistem klien. Auditor kemudian membandingkan keluaran klien dengan keluaran auditor. Perbedaan dicetak pada laporan pengecualian untuk auditor menindaklanjuti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan dalam penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.